Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Kang Pras. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit share berbagi sama kalian tentang suatu resep makanan simple, tapi mungkin ini bisa buat ide bisnis kalian. Jadi makanan ini dulu tuh adalah salah satu makanan untuk makan siang aku pas zaman sekolah, itu tepatnya di SMA ya. Jadi zaman dulu itu aku cuma dikasih uang jajan itu cuma 5.000. Padahal yang lain itu sampai 10, 15.000 lah seperti itu, tapi aku cuma 5.000. Nah, bagaimana aku mensiasatinya dan bagaimana aku jajannya? Untung ibu kantinnya itu menyediain menu ini juga salah satu ini bisa buat ide bisnis kalian untuk dijual di kantin sekolah atau di dekat sekolah gitu. Pasti laris banget. Itu kita hanya bermodalkan mie instan. Mie instan, tapi ada juga tambahannya. Nah, yang bikin istimewa itu tambahannya ini. Nanti akan saya jelaskan langsung di video saat kita bikin. Pokoknya menu ini tuh kok bisa buat ide bisnis. Jadi gini, menunya itu buatnya simple. Kalau kalian lihat mie ayam, mie jebel, dan mie lainnya itu kan lama ya bikinnya. Jadi meskipun yang order banyak, tapi untuk produksinya kita cuma bisa dikit. Tapi menu ini kita bisa memproduksi dalam jumlah yang besar dan cepat, dan pasti banyak peminatnya karena rasanya mantap. Oke, langsung aja, kalian pasti udah penasaran kan apakah resep rahasianya? Kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, nah ini sekarang kalian udah bisa lihat sendiri kan apa yang ada di layar kalian. Ini adalah apa yang harus kalian siapkan dalam menu ini dan bagaimana cara buatnya. Dan untuk yang aku bilang tadi, satu bahan yang taburan tadi, ini belum tak kasih lihat ya. Bentar, nanti pasti tak ambilkan dulu. Ini rahasia-rahasia, kalian pasti penasaran kan? Apakah itu? Kalian lihat dulu ini yang ada di layar, ini bahan-bahan yang harus kalian siapkan juga. Nah, ini dia untuk bahan tabur rahasianya. Kalian pasti juga bertanya-tanya, ini apa sih sebenarnya? Nah, snack ini adalah, kalau di Jogja itu ada namanya keripik welut ya. Kita bahas nanti aja ya. Sekarang kita siapkan dulu. Kita siapkan mie instannya. Nah, ini mie instan ini kalau pengen enak sih wajibnya pakai yang merek ini ya, karena teksturnya itu lebih gampang untuk matang. Soalnya kita tidak melakukan proses pemasakan. Kita cuma, kalau kalian bisa lihat sendiri ada gelas di samping ini. Nah, ini nanti kita cuma proses pemasakannya pakai ini. Nah, ini kita ambil dulu semuanya, kita masukkan ke mangkok. Habis itu kita masukkan semua bumbunya, pokoknya dari yang bumbu asin, bawang goreng sampai ke saus-sausnya kita masukkan semuanya. Jangan kalau kalian, nah ini apa namanya, kelemahannya kalau kalian kurang suka pedas, ini nanti rasanya kurang enak. Soalnya ini harus ada sedikit rasa pedas-pedas dari saus. Nah, jadi kita, tapi bukan dari cabai ya, ini dari saus ya, ini yang bikin enak nanti. Nah, ini kita masukkan semua kecap dan saus sama minyaknya, pokoknya masukkan semua. Habis itu kita bersihkan dulu, kita masukkan. Nah, ini salah satu resep rahasia dan resep kuncinya, ini adalah saus. Kita harus pakai saus ya, ini bisa kalian lihat sendiri mereknya Sedap SB. Kalau kalian pengen rasanya lebih enak, kalian wajib pakai ini, saus ini. Soalnya di saus ini udah ada rasa-rasa gurih. Selain itu dari sausnya sendiri udah rasa pedas. Selanjutnya kita juga siapkan kecap. Kalau pengen lebih enak, ini pakai kecap bangu. Kalau tidak ada, kalian bisa pakai kecap tuh kayak Semar. Pokoknya kecap yang ada di mie ayam. Jadi nanti rasanya itu dua kecap ini tuh sebenarnya udah memberikan rasa khas lah seperti itu. Jadi kalian bisa mendapatkan rasa selain rasa dari mie nya sendiri. Oke, selanjutnya
kita masukkan air. Ini airnya ini air panas ya, air. Kalau kalian mau usaha, kalian bisa masukkan airnya ke dalam termos. Tapi kalau cuma mau buat untuk sendiri, kalian bisa didihkan air. Setelah mendidih, jangan minyak masukkan ke air, tapi airnya nanti masukkan ke dalam mangkok. Nah, ini setelah kalian aduk-aduk, nah ini udah jadi sebenarnya. Untuk resep minyak ini udah jadi. Kalian tinggal masukkan satu bahan yang tadi aku bilang tadi, keripik belut. Kalau kalian tahu kan keripik belut dari Jogja itu pasti mahalnya minta ampun kan. Tapi tenang, ada solusi, kalian tidak harus mahal membeli keripik belut. Nah, ini ada namanya itu remuan keripik belut. Jadi itu hasil dari rontokan-rontokan tepung keripik belut yang hasil penggorengan keripik belut seperti itu. Jadi ini harganya itu murah. Ini satu plastik ini cuma 1.000. Dan waktu dulu aku sekolah itu harga ada yang jual setengahnya, jadi 500-an. Untuk minyak sendiri 3.000 ya. Karena ada air dan sausnya itu 3.000. Kita 3.000 dan 500. Ini harga jual bisa 3.500 atau kalian jual 4.000 itu udah untung. Dan pasti anak-anak pada suka, pada beli. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, selanjutnya itu lebih bagusnya itu di plastik ini nih 500-an itu. Jadi anak-anak tuh mau pakai 1, pakai 2 atau pakai berapapun mereka terserah. Semakin banyak ya semakin enak. Tapi kalau menurut aku makannya itu jangan terlalu banyak. Soalnya nanti kalau masukin ini terlalu banyak, nanti airnya bakalan kering atau menyusut. Jadi makan ini tuh wajib masih ada airnya biar seger, ada anget-anget, pedes-pedes gimana gitu. Nah, ini udah aku masukin remukan belutnya. Ini bisa langsung kita santap dan kita nikmati. Mudah kan? Buat kalian yang mau ide bisnis buat jualan di kantin, buat anak kecil kalau mau jajan, murah tapi mengenyangkan. Ya, nih kalian bisa lihat sendiri. Aku mau cobain apakah racikan aku ini benar-benar nikmat. Nih saya siapkan kamera dulu ya, ini nggak pakai tripod soalnya ini cuma tak taruh meja. Ini bisa kalian lihat sendiri kan. Nah, ini makannya itu pas masih ada airnya, dan minyak itu kalau bisa pas makan jangan sampai lembek tapi masih ada kriuk-kriuknya. Jadi ada rasa sensasi kriuk dan mie agak lembek sedikit tapi jangan sampai lembek. Terus kriuk dari remuan, pokoknya mantap. Terus gurih dari sausnya, dan sausnya sendiri ini saus sedap SB ini udah ada rasa pedas ya. Jadi rasa pedas dari sedap SB ini agak menggigit di lidah dan di mulut gitu loh. Jadi nggak hanya hambar gitu. Kalau saus-saus yang lain kan cuma kayak pemerah ya istilahnya, kurang ada rasa gitu. Tapi kalau sedap SB ini selain rasa gurih, ada rasa pedasnya dan juga berfungsi untuk pengental. Ini kan bisa kalian sendiri kan, kuahnya itu agak kental, jadi nikmat sekali. Wah, pokoknya kalau kalian makan ini pasti ketagihan. Ini dulu aku hampir setiap hari. Tapi kalau bisa buat kalian, kalau buat ini untuk sendiri jangan tiap hari ya. Ini hanya untuk sekali 2 kali, mungkin ya seminggu 2 kali itu nggak masalah ya. Bisa kalian sudah kan mie instan itu banyak pengawet ya. Oke, begitu aja, terima kasih.